Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaratika Sabrina dari kelas 2C dengan NPM 20106310800036. Saya di sini akan menceritakan kembali dongeng yang berjudul Si Kancil dan Siput. Pada suatu hari, angin berhembus bersemilir-semilir, membuat para penghuni hutan mengantuk. Begitu juga dengan si kancil. Untuk menghilangkan rasa kantuknya, si kancil mengelilingi hutan sambil membusungkan dadanya. Sambil berjalan, si kancil berkata, "Siapa yang terkenal kancil? Si cerdas, si pemberani, dan si cerdik. Setiap ada masalah, pasti selalu diselesaikan olehku," ujar si kancil. Ketika sampai di sungai, si kancil segera minum untuk menghilangkan rasa hausnya. Air yang begitu jernih membuat si kancil dapat berkaca. Si kancil berkata-kata sendirian. "Buaya, gajah, harimau, mereka semua binatang bodoh. Mereka dapat aku perdaya," ujar si kancil. Si kancil tidak tahu kalau dari tadi si kancil sedang diperhatikan oleh si siput yang sedang duduk di bongkahan batu besar. Si siput berkata, "Hei kancil, kau asyik sekali berbicara sendirian. Ada apa? Kamu sedang bergembira?" Kancil mencari-cari sumber suara itu. Akhirnya si kancil menemukan letak si siput. "Rupanya sudah lama kau memperhatikanku ya, siput yang kecil dan imut-imut." Bukan. Kamu memang kecil tapi tidak imut-imut, melainkan bagai kotoran ayam," ujar si kancil. Si siput pun kesal dan jengkel terhadap si kancil. Lalu siput pun berkata, "Hai kancil, kamu memang cerdik dan pemberani, karena itu aku menantangmu lomba adu cepat." Akhirnya mereka setuju perlombaan dilakukan minggu depan. Setelah si kancil pergi, siput segera memanggil dan mengumpulkan teman-temannya. Siput meminta tolong teman-temannya agar waktu perlombaan nanti semuanya harus berada di jalur lomba. "Jangan lupa, kalian bersembunyi di balik bongkahan batu, dan salah satu harus segera muncul jika si kancil memanggil. Dengan begitu kita berada di depan si kancil," kata siput. Hari yang dinanti tiba. Si kancil datang dengan sombongnya, merasa ia pasti akan menang dalam perlombaan itu. Siput mempersilahkan kancil untuk berlari duluan dan memanggilnya untuk memastikan ia sudah sampai mana. Perlombaan pun dimulai. Kancil berjalan santai, sedangkan siput segera menyelam ke dalam air. Setelah beberapa langkah, si kancil memanggil siput. Tiba-tiba siput muncul di depan kancil sambil berseru, "Hai kancil, aku sudah sampai sini." Si kancil terheran. Segera ia mempercepat langkahnya. Kemudian ia memanggil siput lagi. Ternyata siput juga sudah berada di depannya. Akhirnya si kancil berlari, tetapi ia panggil siput. Ia selalu muncul di depan kancil. Keringatnya bercucuran, kakinya terasa lemas, dan nafasnya tersengal-sengal. Ketika hampir finish, ia memanggil siput, tapi tidak ada jawaban. Si kancil berpikir siput sudah tertinggal jauh dan ia menjadi pemenang di perlombaan itu. Si kancil berhenti berlari. Ia berjalan santai sambil beristirahat. Dengan senyum sinis, kancil berkata, "Kancil memang tiada duanya." Si kancil dikagetkan ketika ia mendengar suara siput yang sudah duduk di atas batu besar. "Oh, kasihan sekali kau kancil, kelihatannya sangat lelah. Capek ya berlari?" ejek siput. "Tidak mungkin, bagaimana kamu bisa lebih dulu sampai? Padahal aku berlari sangat kencang," seru si kancil. "Sudahlah, akui saja kekalahanmu," ujar si siput. Si kancil masih heran dan tak percaya kalau ia dikalahkan oleh binatang yang lebih kecil darinya. "Sudahlah, tak usah sedih. Aku tidak minta hadiah kok. Aku hanya ingin kamu ingat satu hal. Janganlah sombong dengan kepandaian dan kecerdikanmu. Semua binatang punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi jangan suka menghina dan menyepelekan mereka," ujar siput. Siput segera menyelam ke dalam sungai. Tinggallah si kancil dengan rasa menyesal dan malu. Sekian, terima kasih.